Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Astri, dosen Universitas Terbuka. Kali ini saya masih melanjutkan perjalanan di Eropa untuk menghadiri International Conference yang bernama IAFOR. Dan hari ini adalah Paris Day 2. Parallel session untuk hari yang kedua terdiri dari 5 sesi. 5 sesinya itu dimulai di pukul 9, itu untuk sesi yang pertama dan berakhir di pukul 10.40. Kemudian nanti dilanjutkan dengan coffee break, lalu nanti juga langsung sesi yang kedua ya. Untuk sesi yang ketiga dimulai 13.10 sampai dengan 14.25. Kemudian nanti aku berada di sesi yang keempat yaitu di pukul 14.40 sampai dengan 15.55. Dan yang terakhir untuk sesi yang kelima jam 16.10 sampai dengan 17.50. Nah, untuk sesi yang pertama, kedua, ketiga sampai dengan yang kelima ini berbagai macam topik ya, mulai dari language development and literacy, kemudian juga ada professional training development and also concern in education, ada juga history and also education policy. Jadi banyak banget berbagai macam topik ya. Nah, untuk setiap presenter yang mau mendengarkan topik-topik yang memang menarik buat mereka sangat terbuka ya untuk moving. Dalam artian, kalau misalnya di room 232 itu kamu tertarik hanya dengan satu topik gitu ya, kemudian kamu tertarik lagi di ruang berikutnya misalnya 234 gitu ya, topik yang lainnya, kamu sangat boleh untuk moving ya. Jadi untuk presenternya pun sangat biasa kalau misalnya ada yang keluar masuk gitu ya, itu nggak masalah. Tapi memang untuk dari satu narasumber ke narasumber yang lainnya kita jeda sekitar 5 menit ya. Jadi kalau misalnya kamu mau moving itu pun nggak begitu mengganggu narasumber atau presenter yang mau present. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan ini dia tempat dimana kita makan untuk coffee break dan juga lunch break ya. Dan di sini tuh sebenarnya coffee breaknya benar-benar light banget, dalam artinya biskuit gitu kan, yang memang nggak ngenyangin, tapi alhamdulillah ini halal semua karena mereka nggak ada daging-dagingan, jadi aku bisa makan. Minumannya pun jus ya, rata-rata jus. Untuk panitia di sini ramah-ramah banget dan mereka welcome ya. Mereka juga dari berbagai negara. Nah, ini salah satunya, dia sangat welcome banget dan ramah ya. Ini dia room aku, room 7, di mana tempat aku untuk presentasi. Wow, tapi masih sangat sepi. Memang aku prepare untuk datang lebih awal supaya aku bisa prepare untuk PowerPoint-nya, kemudian juga aku meletakkan kamera di mana karena aku mau merekam gitu ya. Dan alhamdulillahnya dapat ruangan yang cantik banget. Kenapa? Karena di sebelah kirinya ada taman yang hijau rumputnya dan langsung kepikiran untuk selfie ya. Ini dia aku prepare untuk selfie karena aku ngerasa kayak palace gitu ya, kayak kerajaan, dan di sampingnya ada taman, sehingga aduh sayang banget kalau aku nggak ngambil foto dan video. Jadi sorry banget, ini agak-agak kepedean ya, tapi aduh aku bahagia banget karena ngambil beberapa foto dan juga video. Senyumnya merkah ya, karena bahagia banget. Gedung rasa palace ya, rasa kerajaan. Nah, ini udah masuk ke ruangan. Ini aku juga ambil beberapa shoot untuk memperlihatkan ruangan tempat aku present. Sebenarnya nggak begitu luas, tetapi cukup ya, karena ini adalah parallel session. Here, this is the video. Hello, what's your name? My name is Gisèle Maheu. And where are you come from? I am from Quebec, Canada, and I worked with the Inuit people in Nunavik for many years now. Wow, so you must have a very many experiences. I have a good experience. Yes, I am, and I'm still learning in this project. Wow, so thank you so much. Nice meeting you. Nice to meet you here too. Okay, thank you. Bye-bye. Good evening, everyone. My name is Astri Wijayanti Suhandoko. I'm from Universitas Terbuka. So today I would like to present my papers talking about the development
development of instructional design using animation in elementary teacher education program of Universitas Terbuka. So before I start to talking about my paper, I would like to introduce my university. So Universitas Terbuka is open education. So it means that we operate the distant education. We have a variation of mode of learning. My PhD is in education for innovation. So, as we mentioned, I come from an institute of research that belongs to the state of Nuevo León. You know, Mexico is quite big. I will start with the introduction first. We know that the English speaking is very important, but there will be a lot of problems in Vietnam because The person before was, a previous speaker was discussing is that they're using a large language model. And the way a large language model works, if you're not familiar, is the model that we used was called ChatGPT. ChatGPT basically searched the itself to get them into the insights of the participants' feedback and in conclusion the next steps. With the rise of digital communication, especially during the COVID-19 pandemic, students have a few opportunities. Student council, which consists of one representative from each class, and also the assistant principal and an environmental worker were present to guide and help. To learn reduced well-being, more worries, and they are missing opportunities to meet with friends and socialize. There was actually a change from 70 to 44% from before and after the pandemic, who report having from South Korea, and what I'm going to share with you today is the three of us we got national in which were present the Coalition, that is a software company that has a very good presentation in Portugal, mostly in private schools, in public notas. A lot of things happen in such a short amount of time. So it's really important for us to transmit what happened to our grandparents and our parents, why it's the way it is in our community. and authors, and also the frequencies of these titles in answers, participants' answers. Researcher came to the Oke, tadi beberapa rekaman dari Parallel Session hari kedua. Nah, ini adalah recap dari beberapa foto dengan teman-teman yang hadir di IAFOR 2023. Mereka berasal dari berbagai negara. Senang banget bisa ketemu mereka, menambah wawasan dan juga jejaring. Insya Allah nanti akan ada penelitian bersama mereka untuk kedepannya. Selanjutnya dari sini aku berencana ke tempat lain yang memang letaknya tidak begitu jauh dari lokasi tempat aku seminar. Aku menggunakan Uber, lagi-lagi Uber ya, dan pastinya dengan electric car. Ini kebetulan aku dapat seorang driver yang berasal dari Maroko, dan kita ngobrol beberapa hal terkait dengan Prancis dan juga hal-hal terkait dengan kehidupan dia di Paris. Place de la Concorde yang mau aku kunjungi ini adalah alun-alun terbesar di Paris yang terletak di antara Champs-Élysées dan Tuileries Gardens. Nah, tempat ini terkenal dengan Obelix Luxor setinggi 23 meter yang berasal dari Mesir kuno. Dan katanya Monas yang ada di Jakarta itu terinspirasi dari tempat ini. Nah, tempat ini dibangun pada tahun 1755
dunia sebagai Place Louis ke-15. Kemudian menjadi saksi revolusi Prancis, di mana Raja Louis ke-16 dan Marie Antoinette dieksekusi dengan guillotine, sehingga sempat dinamai Place de la Révolution, sebelum akhirnya berganti menjadi Place de la Concorde sebagai simbol perdamaian. Nah, alun-alun ini dikelilingi oleh bangunan bersejarah. Apa aja yang ada di sana? Ada yang pertama adalah Hotel de Crillon, kemudian ada Assemblée Nationale, serta air mancur megah bergaya klasik. Nah, mengunjungi Place de la Concorde ini memang memberikan pengalaman unik banget ya, karena selain menikmati sejarah Prancis, kemudian arsitektur yang indah, serta tempat ini kita bisa melihat langsung panorama The Avenue des Champs-Élysées, kemudian juga Jardin des Tuileries, dan sekaligus Arc de Triomphe yang sebelumnya aku kunjungi. Oke, ini dia Place de la Concorde. Aku sudah sampai. Kalau kalian lihat langitnya tuh agak sedikit mendung ya. Jadi memang ini kelihatan banget mau hujan. Aku pun rada takut ketika sudah sampai ya. Jadi memang niatnya nggak mau lama-lama. Kalau sudah ambil foto dan beberapa video, pinginnya langsung pulang ya. Nah, sebagai informasi juga, jadi ketika aku di Paris ini agak jet lag ya. Selain memang perbedaan waktu antara Asia dengan Eropa, selain itu juga perbedaan waktu sholat ya. Jadi yang paling beda banget secara signifikan adalah sholat maghrib dan isya. Jadi maghribnya itu sekitar 8:30 dan untuk isyanya itu jam 10 malam. Jadi kadang aku tidur dulu setelah maghrib baru aku sholat isya. Nah, ini aku menuju Place de la Concorde, jadi agak rada takut karena harus nyebrang panjang banget. Untungnya karena di sini adalah tempat wisata sehingga memang banyak turis yang ke sana. Jadi banyak teman-teman yang untuk nyebrang bareng ya. Selain itu memang lampu merahnya juga waktunya cukup panjang. Jadi cukup aman ya. Nah, seperti yang tadi sempat aku bilang bahwa Monas itu terinspirasi dari monumen ini, dan betul sekali walaupun memang tidak setinggi Monas ya, hanya 23 meter. Jadi atasnya itu adalah emas ya. Unik banget, dan ini kesannya mistis banget ya karena warna langitnya itu agak-agak gelap gimana gitu kan. Nah, ini aku sedikit cerita setelah dari tempat ini, Place de la Concorde, aku tuh sebenarnya niat untuk pulang ya, langsung pulang. Tapi apa yang terjadi, Masya Allah, ini di luar perkiraan, itu ada badai, dan aku dan beberapa turis yang lain itu berteduh di hotel di depannya yang tadi aku sebutin ya. Tapi badainya itu luar biasa sampai beberapa orang tuh terjatuh saking anginnya tuh besar sekali. Aku pun sudah sangat ketakutan karena di sana sendirian. Tapi untungnya ada beberapa turis suami istri yang bantuin aku untuk berteduh ya. And finally akhirnya aku berteduh di salah satu hotel yang tadi sudah aku sebutin ya. Itu hotel mewah. Tetapi alhamdulillah kita boleh berteduh di sana. Aku sambil nunggu Uber dan pada akhirnya aku pulang dengan selamat. Alhamdulillah. See you again di video berikutnya. Assalamualaikum.